Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Novelia Cipto. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai Bank Syariah dan BPR Syariah. Bank Syariah dan BPR Syariah. Bank Syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam Syariah. Pembentukan sistem syariah berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman, yaitu riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat haram. Yang kedua adalah BPR Syariah. BPR Syariah atau Bank Pembiayaan Syariah adalah lembaga sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1994. Selanjutnya, penghimpunan. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Selanjutnya, penghimpunan bank syariah dan BPR syariah. Bank syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. BPR syariah memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS. Selanjutnya yaitu pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dibersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Selanjutnya yaitu pembiayaan bank syariah dan BPR syariah. Pembiayaan kepada BPR syariah adalah penyaluran pembiayaan kepada atau melalui bank perkreditan rakyat syariah atau BPRS untuk pemenuhan kebutuhan end user atau kolektif yang mengajukan pembiayaan melalui BPRS. Yang kedua yaitu pembiayaan bank syariah dalam menyalurkan dananya pada nasabah. Secara garis besar, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan pembiayaan dengan akad pelengkap. Lalu yang terakhir adalah jasa-jasa lainnya dalam perbankan syariah. Yang pertama adalah wakalah atau akad perwakilan. Wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak. Wakalah umumnya diaplikasikan bank syariah untuk melakukan transfer, clearing, lalu lintas giro, dan inkaso. Wakalah bisa juga digunakan untuk keperluan transfer dana dari nasabah kepada beneficiary di tempat lain. Lalu yang kedua adalah kafalah atau akad jaminan. Kafalah adalah akad jaminan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Kafalah umumnya diaplikasikan bank syariah untuk membuat garansi bank atas suatu proyek atau performance bond, partisipasi dalam tender atau bid bond, atau pembayaran lebih dulu atau advance payment bond, dan penerbitan atau letter of credit atau LC. Lalu yang ketiga adalah al-hawalah atau anjak piutang. Al-hawalah adalah akad pemindahan hutang piutang dari satu pihak kepada pihak lainnya. Al-hawalah diaplikasikan bank syariah pada transaksi anjak piutang atau factoring. Lalu yang keempat, al-syaraf atau jual beli mata uang. Al-syaraf adalah transaksi jual beli mata uang asing yang berbeda, seperti rupiah dengan US dollar, rupiah dengan euro. Syaraf digunakan dalam bentuk baik uang kartal maupun uang giral. Lalu yang terakhir adalah aron atau gadai. Aron adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lainnya dengan uang sebagai penggantinya. Akad ron umumnya digunakan sebagai akad tambahan pada pembiayaan yang beresiko dan memerlukan jaminan tambahan. Berikut presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.